Semoga sehat semua, sehat selalu. Yang belum sempat, sama kayak saya, yang nggak suka olahraga, ternyata ada juga yang nggak suka olahraga. Saya pun udah lama nggak olahraga. Di sini ada mantan teman lagi saya, Mas Gera. Mas Gera tuh larinya dia udah jauh-jauh. Saya jadi malu. Coach, ini kayak polling di Zoom ya? Kurang lebih kayak polling di Zoom, tapi yang lebih menariknya nanti saya akan ini adalah ininya ya. Jadi kita bisa kasih waktunya. Yang pertama adalah kita bisa kasih waktunya tadi. Ini ada pilihannya. Jadi kalau di open, terus kemudian kita bisa kasih waktunya. Di sini ada mau 10 detik, 30 detik, atau mau 1 menit. Atau kita buka waktunya, terserah kita. Kalau misalkan nggak pakai waktu, maka kita tinggal buka. Ini masih buka, orang bisa voting. Mau berapa lama pun juga nggak masalah. Terus kalau kita bilang, oke, saya kasih waktu lagi ya, 10 detik lagi. Maka 10 detik lagi, dia ada di layar sudah muncul ada ada timernya, dan begitu timernya habis, ini langsung close votingnya, nggak bisa voting lagi. Kalau tadi yang di Zoom nggak ada waktunya ya? Yang di Zoom nggak ada waktunya. Oke. Gitu. Nah, ini resultnya bisa kita hide. Gitu. Kalau ini kita langsung buka. Yang menariknya kenapa saya lebih suka menggunakan Mentimeter itu adalah caranya. Jadi Mentimeter itu kalau kita buka Mentimeter, kita bisa sign lewat Google juga. Begitu kita sudah sign lewat Google, maka kita bisa add slide. Terus kita add slide. Ini pilihannya ada banyak. Jadi ini saya tambahkan Saya tambahkan, ini ada add slide. Kita bisa pilihannya ada yang modelnya multiple choice atau word cloud. Word cloud ini modelnya yang jadi nanti ada kata-katanya akan muncul dengan banyak. Dengan model skala juga bisa, ada open ended juga bisa. Bahkan kalau kita mau pakai milih gambar bisa, untuk Q&A juga bisa. Nah, kontennya itu sendiri bisa macam-macam. Jadi ada kalau misalkan 100 poin, kita mau milih, kita punya 100 poin mau dibagi-bagi di masing-masing pilihan, itu gimana? Ini bisa dengan di sini kita gunakan yang standar aja dulu ya gitu ya. Misalkan kita pakai word cloud. Word cloud ini pertanyaannya adalah misalkan apa yang membuat Anda mengikuti sharing ini. Ini masing-masing mau kasih berapa? Sekali atau 2 kali atau 3? Misalkan kasih 3 gitu kan. Maksudnya 1 kali ngetik ada maksimum 3 kata gitu kan. Terus apakah bisa berkali-kali, misalkan berkali-kali gitu kan. Nah, ini bisa kita customize lagi. Apakah kalau tadi close voting jadi nggak bisa voting dulu. Terus resultnya misalkan kita hide gitu. Nanti nggak ketahuan mau ngetik apa, terus kemudian secara bersamaan langsung kita mulai. Ini bisa seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi, misalkan di sini ada yang multiple choice. Lalu kita apakah sudah mandi? Sudah Ini dong. isunya dari tadi nyindir saya terus nih. Belum sempat mandi. Apa itu? Sudah ini. Tadi kepencet, sorry. Nah, kalau udah kepencet gitu berarti harus ngulang lagi ya? Enggak.
Mana tadi Mentimeter saya ya? Ada yang tanya bedanya apa sama Kahoot, Coach? Bedanya kalau Kahoot itu lebih untuk game dan musik, tapi nanti Mentimeter itu kita bisa lebih sifatnya untuk ke, oh ini dia Mentimeter saya, lebih sifatnya untuk pooling, bukan untuk apa? Quiz. Bukan untuk quiz. Kemudian ini berbayar atau enggak? Nah, untuk berbayar atau tidak, ini bentuknya adalah freemium. Freemium kalau yang gratis, terus terang ini akun yang gratis, saya cuma bisa 3 slide di dalam satu file. Tapi saya bisa bikin file sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi, ini bentuknya nanti bisa pakai donut, atau pakai pie, atau pakai dot. Gitu. Terus, kita juga bisa, misalkan kalau kita bentuknya bar, maka kita bisa pakai percentage munculnya. Ketimbang angka, kalau tadi kan kita pakai angka ya, tapi bisa munculnya dalam bentuk percentage. Persentasinya seperti apa. Lalu, ini saya sudah tidak bisa add slide lagi karena akunnya akun gratis, sudah bisa maksimum. Pricingnya berapa kalau kita mau langganan? Kalau nggak salah $6. $6 sebulan. $9, sorry, $10. $10 sebulan. Kalau mau banyak. Kalau mau banyak, ini bisa masukin slide kita bisa masukin juga. Jadi slide yang biasa ini bisa kita import. Jadi banyak. Kalau saya merasa bahwa ini saya hanya pakai buat polling saja, sehingga saya masih menggunakan akun yang gratisan. Dan di sini kalau misalkan saya butuh pollingnya lebih dari 3 pertanyaan, maka saya menggunakan file yang lain. Nanti ketika kita present ada seperti ini, nanti kodenya lain, gitu. Terus, jadi begitu selesai polling, kodenya lain. Jadi silakan kalau misalkan ini mau di open, kita tinggal open voting 30 detik, gitu kan. Ini bisa model seperti itu. Rasanya ini nggak perlu diisi, kita yang penting caranya aja. Saya kecepatan nggak? Halo? Oke, Coach, no problem. Oke, no problem ya. Aman. Ya. Terus, kalau sudah selesai, nanti kita bisa download resultnya. Ada download result di sini. Download result itu, karena akunnya adalah akun gratisan, maka kita cuma bisa downloadnya dalam bentuk PDF. Kalau dia nanya apa bedanya misalkan dengan Google Form. Kalau Google Form kita bisa download lebih lengkap. Kalau misalkan kita mau survei gitu ya, bahwa sehingga ada masing-masingnya. Kalau ini kan untuk hanya polling saja, polling hanya jadi hasilnya hanya begini saja, nggak ketahuan bahwa yang tadi yang sudah itu siapa, yang belum siapa, yang nggak suka olahraga siapa, nggak ketahuan. Sedangkan kalau di Google Form bentuknya adalah survei, itu bisa kita kategorisasi nantinya kan. Nah, kurang lebih begitu untuk Mentimeter. Untuk Mentimeter ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang bertanya di kolom chat. Belum ada sih. Belum ada ya. Nah, bagaimana dengan slide 2? Nah, ini slide 2, ini Mentimeter sudah, kita akan masuk ke agenda terakhir, yaitu ke slide 2 ya. Slide 2, sebentar. Ini slide 2. Slide 2 ini adalah
apa? Kalau teman-teman sekarang bisa lihat masuk ke Slido, silahkan. Kalau saya masuk ini, saya mungkin ubah namanya jadi sharing Meiko. Masuk ke Slido, terus kemudian masuk yang namanya ada kodenya di sana, kodenya masukin sharing Meiko. Kalau teman-teman masukin sharing Meiko itu, nanti teman-teman di sana muncul kotak kosong, teman-teman bisa isikan itu untuk menulis pertanyaan. Enggak. Nah, ini ada yang muncul. Nanti teman-teman yang lain bisa, ini ada star question. Nah, ini ada star, makan apa? Ini teman-teman silahkan vote. Kalau dia akan naik ke atas, akan pindah biasanya. Kalau udah vote. Saya sebagai moderator, saya nggak bisa vote. Tapi saya bisa reply pertanyaannya. Misalkan makan apa sahur tadi? Saya tadi sahur makan apa ya? Oh, nasi goreng. Sudah ada, bisa dilihat. Jadi teman-teman bisa. Nah, ini kan yang tes ada 2 orang yang milih gitu kan. Terus kemudian ini ada kelihatan bahwa kalau ada yang milih, misalkan makan sahur, ada yang milih lagi, maka dia akan naik juga. Ada yang milih sampai 3 gitu, dia akan naik ke atas. Biasanya dipakai buat apa ini, Coach ya? Biasanya ini kalau modelnya seminar. Dalam model seminar itu kan yang bertanya banyak. Kalau yang bertanya banyak, sementara waktu terbatas. Jadi pertanyaan mana yang akan dijawab? Pertanyaan mana yang akan dijawab itu dia naik ke atas. Jadi dijawab dengan naik ke atas. Berbayar atau tidak? Slido ini kalau gratis, dia batasannya adalah di polls-nya. Slido juga ada polls-nya, tetapi polls-nya so-so gitu ya. Jadi buat saya pulse yang bagus Mentimeter itu yang biasanya saya pakai. Ini kalau misalkan lagi seminar dan pesertanya adalah misalkan pesertanya 100 atau lebih gitu, di atas 50 gitu. Menggunakan ini bertanyanya menggunakan Slido dan menjawab pertanyaannya berdasarkan, artinya biasanya kalau seminar ada moderator, ada narasumbernya gitu kan. Nah, moderatornya itu menjawab pertanyaan mana yang akan akan dibacakan ke pembicara, itu ke narasumber, itu berdasarkan voting di Slido. Gitu. Jadi itu fungsinya biar lebih ini aja. Begitu kira-kira sharingnya. Mohon maaf agak terlambat sedikit. Teman-teman kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Mau nanya, Coach. Silahkan, Coach Surya. Ini balik ke belakang tadi. Tadi kan saya lihat waktu awal-awal itu ada pilihan untuk bisa sharing di YouTube dan sharing di Facebook Live ya. Ya. Ini Zoom ya? Zoom. Ya. Zoom kan ada pilihan untuk kita bisa sharing di YouTube dan Facebook Live dan kita on-kan. Nah, setelah kita on-kan, bagaimana teknisnya kita bisa betul-betul share di YouTube? Jadi kita Zoom-an tapi muncul di YouTube gitu. Itu nanti oke. Saya balik ke Zoom. Ini jadi di sini di mode ini ada live on Facebook, live on YouTube.
Oh, jadi langsung muncul ya? Ya, kalau kita live on YouTube, maka dia akan konfirmasi akunnya. Nah, misalnya gini coach, bisa nggak gini? Saya tuh punya 2 akun Gmail. Ya. Saya pakai Zoom di akun yang pertama, tapi begitu live ke YouTube pakai akun Gmail yang kedua, gitu bisa nggak ya? Saya terus terang belum coba, tapi itu bisa dicoba aja kali coach ya. Siap. Termasuk begini, jadi saya tuh kan kebiasaannya akun sosial media itu emailnya beda-beda. Jadi termasuk kalau saya live di YouTube, nanti akun Gmailnya beda lagi tuh. Oke. Itu Belum pernah nyoba ya? belum pernah nyoba. Oke, thank you. Gitu. Itu kurang lebih begitu coach. Jadi ini. Coach, ada pertanyaan, itu live harus yang berbayar apa yang free juga bisa, Coach? Saya nggak tahu kalau yang free bisa apa nggak tuh, Frank. Belum pernah coba ketika waktu masih free. Gitu. Tapi kalau breakout itu kalau nggak salah berbayar. Kalau yang berbayar itu yang gratis itu kan dibatasi maksimum 40 menit ya. 40 menit itu saya nggak tahu apakah untuk yang live itu apakah yang gratis bisa apa tidak. Saya terus mohon maaf nggak bisa belum bisa jawab. Nanti mungkin kita bisa sama-sama cari. Saya harus menerapkan apa yang saya dapat dari Coach Surya kemarin ya. Malah. Gitu. Itu kira-kira. Kalau ada pertanyaan lain silahkan di unmute juga boleh. Mau nanya coach? Ya, silahkan. Halo. Nah, untuk breakout room tadi kan ada beberapa room. Nah, selain broadcast message, di tiap-tiap room itu siapa yang mengarahkan gitu? Kalau roomnya itu modelnya kecil-kecil sih saya biasanya saya kasih pengarahan sebelum dibagi-bagi, terus kemudian saya akan jalan-jalan dari room satu ke room yang lainnya. Kalau memang nanti kalau memang Bapak biasanya ada co-fasilitator, maka assign aja co-fasilitatornya di masing-masing grup. Kurang lebih sama seperti kalau kita training offline. Waktu training offline itu di kelas besar, kemudian kalau kita mau membagi ke dalam grup. Jadi misalkan kalau di dalam kelas besar, let's say di dalam kelasnya ada 30 orang, kita bagi menjadi 6 grup, masing-masing satu grup 4 orang. Siapa yang akan menemani masing-masing grup ini? Biasanya kan ada 2 pilihan, either kita punya co-fasilitator atau kita sendiri kita akan jalan dari masing-masing grup gitu kan. Artinya kita lihat perkembangan di grup ini bagaimana, perkembangan di grup itu bagaimana. Kurang lebih di dalam Zoom juga seperti itu, hanya bisa modelnya hanya virtual saja gitu. Oke, makasih bos. Sama-sama. Satu lagi, tadi co-host itu tidak berbayar. Jadi para partisipannya juga tidak berbayar gitu. Atau gimana? Para partisipan itu tidak berbayar, nggak masalah. Zoom hanya membatasi itu berdasarkan siapa yang menjadi host dalam meeting tersebut. Oke, makasih. Coach, untuk Google Meet apa harus punya G Suite katanya? Nggak usah. Yang jelas harus punya akun akun Google. Tadinya iya, tapi sekarang nggak usah. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan. Seperti secara virtual ataupun kita secara classroom, sebetulnya training itu kan sama saja ya. Hanya bagaimana kita menghidupkan suasana di dalam virtual training. Memang mungkin belum bisa seperfect seperti ada di dalam tatap muka, tetapi
dengan tools-tools yang tadi, saya harapkan teman-teman bisa lebih memperkaya bagaimana teman-teman bisa deliver trainingnya dengan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, yang benar dari Allah. Kalau ada kekurangan dan dari saya, itu saya mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih applause virtual untuk Coach Mike.